Koneksi yang dalam, melampaui ikatan keluarga, sebuah benang tak terlihat yang menarik mereka semakin dekat. Malam itu, Rio tidak langsung pulang. Ia membantu Maya membereskan sisa makanan, dan kemudian mereka duduk di sofa, menonton film horor ringan di laptop Rio sampai listrik kembali menyala, tepat saat film berakhir. Selama film, tangan mereka sesekali bersentuhan, sengaja atau tidak. Dan setiap sentuhan itu mengirimkan sengatan listrik yang halus melalui tubuh Maya. Ia mencoba mengabaikannya, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah kasih sayang seorang adik ipar, sebuah bentuk perhatian platonis. Tapi hatinya berkhianat, berdebar lebih kencang dari biasanya, seolah ada alarm yang berbunyi di dalam dirinya. Ketika Rio akhirnya berpamitan, ia menatap Maya lagi. Tatapan yang begitu dalam hingga Maya merasa telanjang di bawah pandangannya. Ada kerinduan yang samar di mata Rio, sebuah pertanyaan yang tak terucapkan. "Tidurlah yang nyenyak, Kak Maya, jangan khawatirkan apa-apa," bisiknya, suaranya rendah dan serak, seolah ia sedang menahan sesuatu. Maya hanya bisa mengangguk, terlalu terpaku pada matanya, pada intensitas tatapannya. Setelah Rio pergi, rumah terasa lebih sepi dari sebelumnya. Kekosongan yang ditinggalkannya terasa lebih besar dari biasanya. Kehangatan yang ia bawa pergi bersamanya meninggalkan Maya dalam kekosongan yang dingin, namun juga dengan memori manis yang menghantui. Sejak malam itu, pertemuan mereka menjadi lebih sering, lebih disengaja. Rio selalu punya alasan untuk datang, mengantar makanan buatan ibunya, membantu dengan proyek desain Maya yang kadang membutuhkan pandangan baru, atau sekedar minum kopi di sore hari sambil membahas buku atau film terbaru. Setiap kali mereka bersama, ketegangan yang manis menguar di antara mereka. Sebuah ketegangan yang tak terucapkan, namun begitu nyata, seperti udara yang bergetar sebelum badai. Setiap sentuhan yang tidak disengaja, setiap tatapan yang terlalu lama, memperdalam ikatan yang mulai terasa berbahaya. Suatu hari, Maya sedang kesulitan dengan sebuah desain penting, frustrasi melanda dirinya. Ia duduk di lantai studio, dikelilingi sketsa yang berserakan, kepalanya pening. Rio datang membawa makan siang dan menemukan Maya dalam keadaan seperti itu. "Ada apa, Kak? Kelihatannya frustrasi sekali," tanyanya lembut, berlutut di depannya, matanya penuh kepedulian. Aku tidak tahu lagi, semuanya terasa buntu, ide-ide tidak mengalir, dan aku merasa seperti aku kehilangan sentuhanku," Maya mengakui, suaranya nyaris bergetar, mencerminkan kerapuhan yang ia rasakan. Rio tidak mengatakan apa-apa, ia hanya mengulurkan tangannya, menyentuh pipi Maya dengan ibu jarinya. Sentuhan itu lembut namun mematikan, seperti api kecil yang menyulut. Mata mereka bertemu, dan di sana, dalam sorot mata Rio, Maya melihat pantulan perasaannya sendiri, kerinduan yang mendalam, hasrat yang terpendam, dan sedikit rasa bersalah yang menusuk. Itu adalah momen pengakuan yang tak terucapkan. "Kak Maya itu hebat, jangan bilang begitu," bisik Rio, suaranya semakin rendah, nyaris tak terdengar. Ibu jarinya membelai lembut kulit pipi Maya, mengirimkan gelombang panas ke seluruh tubuhnya. Napas Maya tercekat, ia bisa merasakan detak jantungnya berpacu kencang, memukul-mukil rusuknya. Waktu seolah berhenti, membeku dalam momen yang intens itu. Ruangan itu dipenuhi dengan aura yang pekat, aura dari dua jiwa yang saling menarik, melawan arus yang melarang, melawan norma-norma yang ada. Rio perlahan mendekat, wajahnya begitu dekat hingga Maya bisa merasakan napas hangatnya di bibirnya. Aroma maskulinnya, perpaduan mint dan musk yang samar, memabukkan indranya, menyeretnya lebih dalam ke dalam pusaran hasrat. Ia tahu ini salah, ini adalah adik iparnya, suami Bima, tapi setiap sel dalam tubuhnya menjerit menginginkan sentuhan ini, kedekatan ini, pengakuan ini. Rasa bersalah adalah bisikan samar di tengah deru ombak hasrat. "Rio," bisik Maya, namanya keluar seperti desahan, sebuah permohonan dan sekaligus penyerahan. "Maafkan aku, Kak," Rio bergumam, tapi ia tidak bergerak mundur. Matanya menatap bibir Maya, lalu kembali ke matanya, mencari izin, mencari jawaban yang ia inginkan. Maya menutup matanya, itu adalah jawaban yang ia berikan, sebuah persetujuan tanpa kata, dan Rio memahaminya.
Bibir Rio menyentuh bibirnya dengan lembut pada awalnya, sebuah sentuhan ragu yang penuh pertanyaan, seperti embusan angin yang menerbangkan kelopak bunga. Tapi ketika Maya membalasnya dengan intensitas yang sama, keraguan itu lenyap, digantikan oleh gelombang hasrat yang tak terbendung. Ciuman itu semakin dalam, semakin menggairahkan. Tangannya melingkar di leher Rio, menariknya lebih dekat, seolah-olah ingin menyatu dengannya, menjadi satu. Tangan Rio memegang pinggangnya, menariknya ke pangkuannya, dan Maya membiarkan dirinya jatuh. Tubuhnya merespons setiap sentuhan dengan hasrat yang membara, yang telah lama terkunci. Itu bukan sekadar ciuman, itu adalah pelepasan emosi yang terpendam, kerinduan yang mendalam yang telah menumpuk selama bertahun-tahun, pengakuan akan sebuah koneksi yang telah lama tumbuh di bawah permukaan, tak terlihat namun begitu kuat. Ada rasa manis yang memabukkan, rasa kebebasan yang memabukkan, namun juga rasa pahit dari pengkhianatan yang tak terhindarkan, sebuah janji yang dilanggar. Ketika mereka akhirnya melepaskan diri, nafas mereka terengah-bengah, mata mereka berkaca-kaca, dipenuhi dengan campuran emosi. Maya menyandarkan dahinya di dahi Rio, merasakan detak jantungnya yang cepat, berpacu seirama dengan detak jantungnya sendiri. Ini salah, bisik Maya, suaranya serak nyaris tak terdengar. Rasa bersalah mulai merayap naik mencoba mencekiknya. Aku tahu, jawab Rio, suaranya sama seraknya, penuh dengan kepedihan. Tapi aku tidak bisa menahannya lagi, Kak Maya. Aku sudah lama mencintaimu. Sejak aku melihatmu pertama kali, aku tahu ada sesuatu yang berbeda. Pengakuan itu menghantam Maya seperti gelombang besar, membanjiri dirinya. Mencintainya, sejak kapan? Dan mengapa ia tidak pernah menyadarinya sejelas ini? Atau mungkin ia memilih untuk tidak menyadarinya? Takut akan konsekuensinya, takut akan perasaan yang terlalu besar untuk ditanggung. Malam itu, mereka tidak melangkah lebih jauh dari ciuman itu. Rasa bersalah dan ketakutan akan konsekuensi masih terlalu kuat untuk diabaikan sepenuhnya. Namun, ikatan di antara mereka telah berubah selamanya. Ada keintiman baru yang tak terucapkan, sebuah rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu, sebuah benang merah yang mengikat mereka. Beberapa minggu berlalu dalam ketegangan yang aneh. Bima kembali dari perjalanannya, dan Maya mencoba bersikap seperti biasa, memerankan perannya sebagai istri yang setia. Namun, setiap kali ia melihat Rio atau mendengar suaranya, memori ciuman itu kembali menghantuinya, membakar bibirnya. Ia merasa bersalah, tapi juga hidup. Rio telah membangunkan sesuatu dalam dirinya yang ia pikir telah mati, sebuah gairah yang ia kira telah lenyap. Rio masih sering datang, tetapi interaksi mereka lebih hati-hati, penuh dengan tatapan-tatapan rahasia dan sentuhan-sentuhan singkat yang syarat makna, yang hanya mereka berdua yang mengerti. Setiap kali Bima tidak ada, suasana di rumah menjadi berbeda. Udara terasa lebih tebal, dipenuhi dengan ketegangan yang manis, sebuah antisipasi yang mendebarkan. Suatu malam, Bima memberitahu Maya bahwa ia harus pergi lagi untuk perjalanan bisnis yang lebih lama, sekitar 2 minggu, ke Singapura. Maya merasakan campuran emosi yang kompleks, kesepian yang familiar, tapi juga denyutan antisipasi yang membuat perutnya bergejolak. Sebuah perasaan yang membuatnya merasa jijik pada dirinya, namun tak bisa ia tolak. Setelah Bima pergi, Rio datang. Kali ini, ia tidak membawa alasan, tidak ada pizza atau keran bocor. Ia hanya datang. Maya membukakan pintu dan mata mereka bertemu. Tidak ada kata-kata yang diperlukan. Mereka berdua tahu apa yang ada di udara, apa yang telah lama tertunda. Rio melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya dengan suara klik yang memecah keheningan. Keheningan yang berat menyelimuti mereka, dipenuhi dengan hasrat yang tak terucapkan. Maya merasakan jantungnya berdebar kencang, darahnya berdesir panas di nadinya. Ia tahu apa yang akan terjadi, dan kali ini ia tidak akan menghentikannya. Ia tidak bisa. Rio mendekatinya perlahan, matanya tidak pernah lepas dari matanya, seolah ia sedang membaca jiwanya. Ia mengulurkan tangan, menyentuh pipi Maya lagi, ibu jarinya membelai lembut. Maya bersandar pada sentuhannya, memejamkan mata, membiarkan dirinya tenggelam dalam sensasi itu.
Kak Maya, bisik Rio, suaranya begitu lembut, begitu penuh kerinduan, seolah ia telah menunggu momen ini sepanjang hidupnya. Rio, Maya membalas, suaranya nyaris tak terdengar, sebuah bisikan penyerahan. Ia membuka matanya dan Rio menciumnya. Kali ini tidak ada keraguan, tidak ada pertanyaan. Ciuman itu adalah badai yang telah lama tertahan, meledak dengan kekuatan penuh. Itu adalah ciuman yang haus, penuh hasrat yang terpendam, kerinduan yang tak terucapkan, sebuah janji yang terpenuhi. Tangan Rio membelai punggungnya, menariknya lebih dekat hingga tubuh mereka menempel sempurna, merasakan setiap lekuk tubuh satu sama lain. Maya membalas setiap sentuhan, setiap desahan dengan intensitas yang sama, membiarkan hasratnya memimpin. Pikirannya dipenuhi dengan Rio, dengan sensasi sentuhannya, dengan aroma tubuhnya yang memabukkan. Rasa bersalah masih ada, samar-samar di sudut pikirannya, tetapi itu tenggelam dalam gelombang hasrat yang meluap-luap, seperti ombak yang menelan pasir. Mereka bergerak ke sofa, tanpa melepaskan diri satu sama lain. Ciuman mereka tak terputus. Rio membaringkan Maya dengan lembut, menindihnya dengan hati-hati, namun dengan hasrat yang tak terbendung. Ciuman mereka berlanjut, semakin dalam, semakin menuntut, menjelajahi setiap inci bibir, lidah, dan setiap sudut jiwa. Tangan Rio menjelajahi lekuk tubuhnya dari pinggang ke paha, mengirimkan gelombang kejut ke setiap sarafnya, membangkitkan sensasi yang telah lama tertidur. Maya meremas rambut Rio, menariknya lebih dekat, membiarkan dirinya tenggelam dalam sensasi yang memabukkan ini, dalam kenikmatan yang belum pernah ia bayangkan. Pakaian mereka mulai terlepas satu persatu, dengan tergesa-gesa namun penuh kelembutan, seolah setiap helaan kain adalah sebuah pengungkapan. Setiap sentuhan Rio di kulitnya membakar, setiap ciumannya di lehernya, di bahunya, di dadanya, di perutnya, mengirimkan gelombang kenikmatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah ledakan gairah yang mengejutkan. Ia merasa dilihat, diinginkan, dan dicintai dengan cara yang belum pernah Bima tunjukkan, dengan intensitas yang membuatnya merasa utuh kembali. Malam itu, di bawah temaram lampu tidur yang meredup, mereka berbagi keintiman yang mendalam, sebuah tarian jiwa dan raga. Bukan hanya fisik, tetapi juga emosional. Rio adalah segalanya yang ia rindukan, perhatian, kelembutan, hasrat yang membara, dan kehadiran yang nyata yang selalu ada untuknya. Setiap sentuhan, setiap desahan, setiap bisikan cinta terasa seperti air yang membasahi tanah kering yang telah lama haus. Ia menemukan surga kecil dalam pelukan Rio, sebuah tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Ketika fajar menyingsing, mewarnai langit dengan nuansa jingga dan ungu, mereka berbaring saling berpelukan, nafas mereka berbaur dalam keheningan yang damai, hanya suara burung-burung di luar yang memecah kesunyian. Maya menyandarkan kepalanya di dada Rio, mendengarkan detak jantungnya yang stabil, merasakan kehangatan tubuhnya yang memeluknya erat. Ia merasa lelah, puas, dan bingung. Sebuah kebahagiaan yang mendalam bercampur dengan rasa bersalah yang menusuk. Aku tidak tahu harus berkata apa, bisik Maya, suaranya parau. Rio mencium puncak kepalanya, membelai rambutnya dengan lembut. Tidak perlu berkata apa-apa Kak Maya, cukup rasakan ini. Tapi merasakan saja tidak cukup, ada Bima. Ada konsekuensi dari semua ini yang harus mereka hadapi. Maya tahu bahwa ia telah melintasi batas yang tidak bisa ditarik kembali. Hubungannya dengan Bima, dengan keluarganya, tidak akan pernah sama. Ia telah memilih jalannya, meskipun jalan itu penuh dengan duri dan ketidakpastian. Ini tidak bisa terus berlanjut, Rio, katanya, suaranya penuh kesedihan, sebuah kebenaran pahit yang harus ia ucapkan. Rio mengangkat kepalanya, menatap matanya. Ada kesedihan yang sama di matanya, sebuah pengakuan akan realitas yang kejam.
Aku tahu, tapi aku tidak bisa pura-pura tidak terjadi apa-apa, Kak Maya. Aku mencintaimu, aku akan berjuang untukmu jika kamu mau. Maya merasakan air mata menggenang di matanya, menetes membasahi pipinya. Ia juga mencintai Rio dengan cara yang menakutkan dan tak terduga, sebuah cinta yang tumbuh di lahan terlarang. Ia mencintai perhatiannya, kelembutannya, cara ia membuatnya merasa hidup kembali, merasa utuh. Mereka menghabiskan sisa hari itu dalam keintiman yang hening, tahu bahwa setiap menit adalah pinjaman, setiap sentuhan adalah perpisahan yang tertunda, sebuah kenangan yang akan mereka bawa selamanya. Ketika Rio akhirnya pergi menjelang malam, rumah terasa lebih kosong dari sebelumnya. Tetapi kali ini, kekosongan itu dipenuhi dengan kenangan manis dan kepedihan yang mendalam, sebuah janji yang belum terpenuhi. Maya berdiri di ambang pintu, melihat punggung Rio menghilang di balik tikungan jalan, bayangannya memudar di bawah cahaya lampu jalan. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama. Ia telah menemukan cinta dan gairah di tempat yang terlarang dengan orang yang paling tidak seharusnya. Dan sekarang, ia harus menghadapi konsekuensi dari hasrat yang membara itu, sebuah konsekuensi yang akan mengubah segalanya, sebuah pilihan yang harus ia buat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, hatinya yang dulu dingin dan sunyi, kini telah terbangun, dan ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa ia tidak pernah merasakan kehangatan yang memabukkan itu. Masa depan terbentang di depannya, penuh dengan ketidakpastian, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar hidup, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang.